Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Putri Septiana NIM 6211420027 dari Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang angkatan 2020. Untuk memenuhi mata kuliah pedagogi olahraga, di sini saya mendapatkan materi tentang klasifikasi dalam pembelajaran. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang klasifikasi dalam pembelajaran. Ada model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan strategi pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Oke, yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir, seperti langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Model pembelajaran ini menjadi kerangka konsep yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, model, dan metode alat penilaian dalam pembelajaran. Model pembelajaran ini memiliki fungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan belajar mengajar. Lalu di sini saya memberikan beberapa contoh model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu bisa dilakukan secara langsung, di mana materi pembelajaran yang disusun oleh guru disampaikan secara langsung kepada siswanya. Ada juga model pembelajaran berbasis masalah. Konsep pembelajaran ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dari inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadi dalam kehidupan. Ada juga contoh model pembelajaran kontekstual, di mana model pembelajaran ini menekankan kepada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, di mana berfokus pada bagaimana siswa itu dapat menggunakan pengetahuan baru mereka dalam pembelajaran. Ada juga contoh model pembelajaran komparatif, di mana model pembelajaran komparatif ini hampir sama dengan pembelajaran kontekstual, namun pada komparatif ini membuat siswa dapat bekerja sama dengan satu kelompok. Jadi yang membedakan itu hanya saja pada model komparatif ini lebih menekankan pada nilai esensi kerjasama dalam pembelajaran. Lalu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan pendidik untuk melaksanakan rencana, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dalam pembelajaran. Contoh metode pembelajaran. Jadi ada beberapa contoh metode pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara ceramah, di mana cara ceramah ini menyajikan pembelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan secara langsung kepada sekelompok peserta didik. Ada juga cara diskusi. Metode diskusi dalam pembelajaran ini menekankan kepada peserta didik pada menghadapkan masalah kepada peserta didik untuk dapat memecahkan masalah itu dalam bentuk diskusi dengan orang lain. Dan ada juga dengan metode pembelajaran eksperimen, cara penyajian bahan pembelajaran dengan cara peserta didik melakukan percobaan dengan cara mengalami sesuatu untuk membuktikan sendiri pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Jadi pendidik ini memberikan permasalahan, lalu peserta didik bertugas untuk memecahkan suatu permasalahan itu dengan cara dia melakukan sesuatu agar mendapatkan jawaban itu. Ada juga metode pembelajaran demonstrasi. Metode ini menyajikan pembelajaran dengan mempergerakkan dan memberikan pertunjukan kepada peserta didik dalam satu proses situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Jadi demonstrasi ini pendidik memberikan contoh terlebih dahulu kepada siswanya. Lalu ada juga contoh metode pembelajaran simulasi, metode pembelajaran yang mempergerakkan sesuatu dibentuk dari tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Lalu ada teknik dan strategi pembelajaran. Teknik pembelajaran sebagai suatu cara spesifik yang dilakukan seseorang dalam
menerapkan suatu metode dalam pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik supaya tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Lalu ada juga contoh strategi pembelajaran. Jadi contoh strategi pembelajaran ini dapat dilakukan secara mandiri. Jadi strategi pembelajaran ini bertujuan untuk membangun inisiatif pada peserta didik untuk mandiri dalam belajar. Dalam hal ini pendidik hanya mengarahkan dan membimbing peserta didiknya. Strategi empirik atau eksperimental, di mana strategi ini berorientasi kepada induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktif. Ada juga strategi inquiry, di mana rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan sesuai tanya jawab antara guru dan siswa. Ada juga contoh strategi pembelajaran aktivitas, proses pembelajaran yang menekankan pada nilai baik dan buruk, nilai sikap seperti sopan dan tidak sopan yang diukur. Oleh karena itu, strategi aktivitas ini menyangkut pada kesadaran seseorang yang ada pada dirinya, dalam diri seseorang itu. Ada juga contoh strategi discovery, di mana pembelajaran menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Jadi peserta didiknya lebih aktif. Oke. Lalu yang terakhir ada penilaian pembelajaran. Jadi penilaian pembelajaran itu adalah cara yang digunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas-tugas yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh tester. Sehingga atas dasar data diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi tester. Jadi dalam penilaian pembelajaran ini dapat dilakukan dengan dua cara, dengan cara tes dan dengan cara non-tes. Dengan cara tes ini lebih diberikan suatu pertanyaan seperti tes uraian, diberikan pertanyaan untuk dijawab secara tertulis dengan berbagai kata atau kalimat, dan ada juga pilihan ganda yang harus memilih jawaban yang benar antara dari berbagai jawaban. Ada juga isian singkat, dan juga ada menjodohkan mana yang sesuai. Dan ada juga teknik non-tes, di mana teknik non-tes ini lebih lama dalam pengambilan nilainya. Jadi mereka bisa melakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu, atau bisa melakukan wawancara dengan peserta didik, atau dengan cara angket atau kuesioner, atau dengan cara portofolio, atau dengan hasil cara. Jadi lebih luas non-tes. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.